Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 18 November 2023, Pekan Biasa ke-32. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Kebijaksanaan bab 18 ayat 14 sampai 16 dan bab 19 ayat 6 sampai 9. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama hari ini menggambarkan firman Allah, sabda Allah sebagai sebuah kekuatan yang penuh kuasa. Firman Allah itu tidak hanya sekedar huruf-huruf mati, tapi firman Allah itu mempunyai kekuatan. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan bahkan menurut cerita bacaan pertama hari ini, firman itulah yang membelah Laut Merah, sehingga orang-orang Israel berjalan di tanah yang kering untuk masuk ke kota Kanaan, tanah terjanji. Saudari dan saudara yang terkasih, firman yang penuh kekuatan dan kuasa itu kita akui sebagai atau menyata atau mengambil wujud sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan peristiwa firman yang menjadi manusia itu kita kenal dengan peristiwa Natal. Allah dalam kemuliaannya turun menjadi manusia, menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dan firman Allah ini yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus mengajak kita sekalian dalam bacaan Injil hari ini untuk terus berdoa tanpa jemu-jemunya. Saudari dan saudara yang terkasih, berdoa tanpa jemu-jemunya. Itu nasihat yang ditegaskan oleh firman yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus kepada kita semua. 1-2 poin penting. Berdoa tidak jemu-jemu itu disampaikan oleh Yesus dalam sebuah perumpamaan tentang hakim yang lalim, hakim yang tidak mengenal Allah dan tidak menghormati siapapun, yang didatangi oleh seorang janda terus dan berkali-kali. Dari sisi janda, dia datang berkali-kali dan memohon kepada hakim untuk membela haknya. Dan dari sisi hakim, hakim merasa dia terus diganggu dan terus diganggu. Karena berkali-kali janda itu datang memohon supaya hakim ini membela haknya. Dan pada akhirnya hakim yang tidak mengenal Allah dan tidak menghormati siapapun itu mengabulkan apa yang diminta oleh janda tersebut. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika kita berdoa, kita sesungguhnya menyerahkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita meminta Allah untuk menyelesaikan persoalan hidup kita dalam doa-doa kita, kita sesungguhnya menyerahkan seluruhnya persoalan itu dan membiarkan Allah
menyelesaikan persoalan kita. Kalau kita sudah menyerahkan seluruh persoalan hidup kita, yang kita sampaikan dalam doa kita kepada Allah, seharusnya sesudah itu kita menunggu, kita menanti. Karena kita sebenarnya sudah tidak boleh ikut campur ketika kita sudah menyerahkan semua persoalan hidup kita kepada Allah. Soal kapan Allah mengabulkan doa kita, soal bagaimana Allah mengabulkan doa kita, itu sudah bukan urusan kita. Karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi kita tinggal menanti dalam doa yang tanpa henti itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau hakim yang lalim itu bisa mendengarkan dan mengabulkan harapan janda yang datang berkali-kali kepadanya, hakim yang lalim itu bisa melakukan hal yang baik, mendengarkan harapan janda itu. Yesus katakan, apalagi Allah Bapa yang pasti akan mendengarkan setiap doa dan harapan kita semua, saya dan Anda, yang dengan tulus hati berdoa siang malam, tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya, menyerahkan semua persoalan hidup kita kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi, kalau kita sudah menyerahkan semua persoalan hidup kita pada Allah, biarlah Allah yang mengatur semuanya. Termasuk bagaimana cara menyelesaikannya dan kapan mendengarkan doa kita. Saudari dan saudara yang terkasih, pada akhirnya firman yang luar biasa itu adalah pribadi yang dalam diri Yesus menjadi tanda konkret, tanda nyata kehadiran Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang punya kekuatan, yang hadir dalam diri firman ini, dalam diri Yesus Kristus untuk menolong dan mendengarkan doa dan harapan kita. Bangsa Israel pada akhirnya berjalan di tanah yang kering, melewati Laut Merah yang sudah terbelah. Demikian juga kita, melalui firman Allah itu, melalui Yesus Kristus, akan diantar masuk ke tanah terjadi dan akan mendengarkan doa dan harapan kita. Karena itu, hidup kita seharusnya jangan diliputi atau diwarnai oleh keputusasaan, karena meyakini bahwa Allah dalam diri firman-Nya, yakni Yesus, selalu mendengarkan dan menolong kita. Tuhan memberkati.